Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Dewa Adi. Kembali lagi di channel ini kita akan melakukan backtest ya. Backtest settingan atau strategi bot DCA bot yang kita buat di Trikoma ya. Trikoma. Kenapa? Jadi apa sih sebenarnya backtest itu? Jadi backtest itu adalah salah satu cara jadi untuk kita biar tahu bagaimana sih strategi yang kita bikin itu apakah menguntungkan atau tidak. Jadi karena strategi DCA itu banyak melakukan teknik averaging, jadi berapa volume, berapa base order dan lain sebagainya, berapa step skill yang seharusnya kita lakukan dan lain sebagainya, mengikuti standar naik turunnya atau fluktualitas dari masing-masing koin ya. Jadi perlu kita ketahui gimana sih behavior dari koin-koin tersebut. Langsung aja ya. Jadi software yang dibutuhkan di sini, toolsnya itu ada di link deskripsi sebelumnya. Itu softwarenya ada, pertama kita pasti pakai TradingView ya. TradingView. Jadi teman-teman yang belum tahu, TradingView sebelumnya adalah salah satu platform untuk kita melakukan technical analysis maupun screener ya. Jadi ini nggak terbatas dari cuman kripto aja, bisa di forex, bisa di kripto, dan bisa juga di saham. Oke, yang kedua itu kita akan menggunakan platform Trikoma ya. Trikoma yang udah connect ke broker pilihan Anda, entah itu bisa FTX, bisa itu Binance. Terus yang ketiga kita pakai kalkulator ya. Jadi kalkulator itu untuk menghitung yang namanya kecukupan margin, karena mungkin saat ini untuk video kali ini backtest yang kita lakukan, kita simulasikan itu di market futures ya, futures entah itu di Binance maupun di FTX. Futures itu kan istilahnya kita itu leverage ya. Jadi itu ada liquidation atau resiko liquidation. Jadi itu harus kita hitung matang-matang dan harus kita perhitungan matang. Beda dengan aset kita di spot ya. Kalau nyangkut ya udahlah, biarin aja, mungkin tahun depan dia bakalan recover lagi. Kalau di futures enggak ya, karena ada funding fee pertama setiap tiga kali sehari ya, paling terus itu ada fee-nya. Jadi kalau kalian nggak bisa floating lama-lama di market futures karena itu akan ada cost-nya. Terus yang kedua ada resiko liquidation ya, liquidation atau margin call kalau di istilahnya forex. Margin call di mana resiko dari saldo kalian itu akan nggak mampu menahan margin dari strategi yang kita akan pakai ya, karena kepake semua. Langsung aja itu kita buka TradingView ya. Jadi teman-teman yang belum tahu TradingView bisa buka tradingview.com, kemudian di sana kita langsung masuk ke bagian chart. Jadi di bagian chart untuk mencari indikator ya. Jadi strategi indikator untuk melakukan kita strategi backtest ini sudah dibuatkan oleh beberapa orang ya, pegiat atau yang melakukan yang membuat code atau script di TradingView sehingga kita bisa melakukan backtest. Nah, kebetulan di open ya. Jadi ini free. Tetapi account TradingView saya ini pro ya. Jadi kenapa pro? Jadi lebih data yang tersimpan itu, yang saya bilang sebelumnya, itu lebih banyak, chartnya itu lebih banyak dibandingkan dengan version free. Ini bisa dilakukan pada versi TradingView free, cuman ada batasan di mana data yang kalian dapat atau candlestick yang kalian dapat nggak sebanyak dengan yang feature pro. Kemudian kita masuk ke bagian indikator. Nah, di sini ini udah saya bookmark sebelumnya ya. Jadi kalau kalian belum bookmark itu bisa saya ada beberapa backtest ya.
yang sering saya pakai. Yang pertama itu adalah backtesting Tricomas DCE yang di-create oleh Roxam. Oke. Yang kedua adalah Zendoc V2 backtest DCE Tricomas di-create oleh Zendoc 123. Untuk link deskripsi masing-masing script nanti saya akan sediakan di kolom deskripsi, jadi bisa dicek di sana. Nanti setelah kalian klik link tersebut, nanti itu cara memasangnya di chart TradingView itu di TradingView itu nanti kalian tinggal klik bagian ini ya, kalian scroll ke bawah. Oke. Nanti ada tombol add descript to your favorite indicator, seperti itu ya. Jadi kalian add itu, nanti otomatis itu akan ada di favorite list TradingView kalian, account TradingView kalian. Oke. Kemudian setelah udah ada, itu tinggal diklik strategi yang mau dipakai untuk backtest strategi kalian. Oke, misalkan saya mau pakai, sebentar ini saya hapus dulu. Oke, jadi saya mau pakai yang pertama, kita akan pakai yang Roxam ya, itu by Roxam. Tunggu loading. Nah, ini akan keluar display dari strategi backtest. Pada video ini kita akan pakai koin DEN. Nah ya, karena kita akan mensimulasikan sebuah non-stop bot yang tidak menggunakan deal start condition. Jadi deal start conditionnya itu ASAP ya, as soon as possible, artinya dia setiap close posisi dia akan buka terus 24 jam ya. Jadi full apakah strategi ASAP ini bisa menguntungkan? Bisa, saya jawab bisa, tetapi risikonya gede juga karena ini full strategi itu ada di pengaturan money management kalian di proses averaging ya. Oke. Jadi manajemen berapa jumlah layer, berapa volume, berapa step scale, jadi pure di sana tanpa menggunakan technical analysis boardnya. Jadi exitnya itu tergantung dari behavior chart dan berapa jumlah layer dan berapa cukupan modal. Kita pakai DEN, sebentar, DEN. Kita pakai DEN untuk video kali ini, kita pakai DEN perpetual ya. Jadi kalian search, dan karena kita akan memsimulasikannya ini di futures. Oke, setelah itu kita klik tombol roda gigi ini bisa di sini, bisa di atas, bebas. Nah, di sini adalah berapa variabel yang harus kita sesuaikan dengan yang ada di settingan board Tricoma. Oke. Sebelumnya kita udah bikin dulu ya. Bikin dulu. Oh, saya sudah bikin. Oke. Jadi sebelumnya kalian itu bikin. Nah, ini variabel ini akan dimasukkan ke dalam ke dalam strategi tester ini. Oke. Jadi misalkan take profit untuk bot ini kita pakai 0,35. Take profitnya itu dari total volume order ya. Jadi apa bedanya volume order sama base order ya? Jadi di komen sebelumnya ada yang nanya juga. Jadi yang volume order itu semua keseluruhan modal yang terpakai ketika entah itu base order, safety order, dan berapa layer safety ordernya itu semua. Jadi berapa, misalkan kalian base order pertama itu 100, safety order kedua $100, dan safety order selanjutnya itu yang pertama itu $100. Ada $300 modal capital yang terpakai, jadi persentase kita masukkan 0,35%, jadi 0,35% dari $300. Sedangkan kalau dari base order, percentage from base order itu hanya percentage dari $100, 0,35% dari $100. Jadi karena resiko yang kita ambil itu tinggi karena base order, safety order dan lain sebagainya, saya sarankan kita pakai yang total volume, jadi risk and reward.
ketika dia take profit itu worth it dengan sejumlah uang yang dipakai pada proses bot tersebut. Jadi ketika cuman kalau pakai base order profitnya itu dikit ya, kecuali kalau bot kalian itu tanpa safety order ya, itu beda cerita. Ini kalau tanpa safety order, percentage from total volume dan base order itu pasti sama, karena base ordernya cuma satu base order aja, 0,35%. Kemudian kita pakai trailing. Nah, karena ini no stop bot ya, jadi trailing itu saya sarankan di disable aja, jadi tanpa trailing, sehingga untuk mencegah error, karena closingnya ini cukup cepat. Kalau trailing dia itu kemungkinan ada error karena pergerakan harga itu terlalu cepat sehingga tidak sesuai dengan kalian harapkan. Take profitnya juga rendah ya, jadi kesempatan trailing itu rendah banget. Oke, order size fix, base order kita pakai 10 lah ya. Oke, safety order itu biasa standar dua kali lipat dari base order. Mix safety order kita pakai 6 aja, saya rasa cukup untuk chart ini, mungkin cukup. Price deviation kita pakai mungkin 3% ya. 3% safety order volume scale. Jadi scale dari safety order yang pertama itu kita mau scale up berapa, jadi ini teknik averagingnya berapa gitu ya. Kita pakai mungkin 1,9 sampai 2 ya, 1,9. Step scale itu deviasi ya, deviasinya kalau dia turun dari yang pertama itu step scale-nya itu 3%. Jadi safety order selanjutnya itu berapa step dari 3% ya. Jadi kalau kita input 1 itu tuh akan 3% tetap step skill-nya. Kalau kita input 2 itu 6% step skill-nya. Nah, kalau kita input 0,9, nah 0,9 dari 3% seperti itu. Jadi lebih rapat. Semakin turun dia akan lebih rapat. Nah, ini ada dua kemungkinan ya. Jadi ketika step skill-nya itu di bawah 1, dia akan semakin rapat, keuntungannya dia akan semakin cepat close ketika proses drum. Tetapi ketika kita dihadapi oleh proses pada market bearish, ini cukup beresiko ya. Jadi bottomnya itu nggak ada, entah di mana dia sampai di mana drum. Nah, ini yang kita perlu tes dengan menggunakan backtest ya. Jadi based on historical data, apakah dia mampu perform dengan bagus di kemudian harinya, itu yang perlu kita cek. Harapannya sih mau bagus. Oke, deal start condition di sini karena backtest ini ya, sebenarnya backtest yang lagi satu itu bisa pakai deal start condition based on script, tetapi kita butuh alat. Nah, ini beda lagi settingannya, jadi nanti kita mungkin bisa bahas di video selanjutnya. Untuk video kali ini kita pakai cukup yang start ASAP karena strategi kita itu. Oke, kita pakai start ASAP, kemudian chartnya sudah mulai berubah di belakang ya. Nah, karena pakai start ASAP kita variabel dari RSI nggak usah diisi. TV preset nggak usah ya. Bot direction ya, kita satu arah lah ya, beli, kecuali kalian mau jual. Oke, untuk start time dan end time, nah ini udah tanggal 1/2002, jadi dia itu berjalan sesuai dengan kondisi sekarang ya. Misalnya sekarang tanggal 13 November ya, dengan data yang sekarang dia dipakai untuk simulasikan. Nah, start time-nya ini biarin aja kayak gini, karena kita pengennya ya nggak mungkin sih sampai tanggal 6 Januari ketika kita pakai higher time frame ya. Jadi dia, karena ini limitasi dari TradingView sendiri, jadi plan kalian tuh apa, jadi dia membatasi jumlah data yang kita dapat ya. Jadi kalau kalian pro terus ada yang mungkin ultimate ya, saya kurang tahu, itu mungkin datanya lebih banyak atau unlimited. Karena saya yang pro, meskipun saya pasang tanggal 6/15 dengan candle 15 menit, kita lihat list of trade di sini, kita dapatnya cuman dari tanggal 1 Agustus ya, itu ya, dari tanggal 1 Agustus dengan candlestick 15 menit ya.
itu pun yang pro. Mungkin kalau yang free kalian cuma dapatnya sebulan data di sana limitationnya. Jadi kalau kita mau mensimulasikan crash pada bulan Mei, ya udah tinggal kita geser ke bulan Mei ya. Ya kita expect the worst lah ya. Oke, saya rasa sudah cukup settingannya 0,9. Sorry, kita pakai 0,7 lah ya. Saya rasa video kali ini nggak cukup ya, dua backtest ya. Kita bahas satu backtest aja lah. Nanti kita bahas backtest lainnya di video selanjutnya. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian properties ya. Di properties ini kita set initial capital ya. Jadi ini nggak representatif banget lah ya. Kita set $100. Oke, $100 karena kita bakalan pakai futures. Ini nggak bakal merepresentatifkan jumlah initial capital secara real, tetapi kita mau lihat closing dan open position, take profit dan stop loss dan lain sebagainya. Order size dan sebagainya. Terus komisi kita pakai 0,075. Kita sesuaikan aja. Ada lagi ya. Oke, saya rasa sudah. Oh, stop lossnya ini masih 0. Kita pakai 15%. Oke, jadi hubungannya dengan kenapa kita pakai stop loss, karena saya bilang tadi ini market futures. Jadi hubungannya gimana sih nentuin stop loss yang ideal? Nanti akan kelihatan di sini ya. Nah, dengan 15% itu dia di chart 15 menit itu dia nggak pernah kena yang namanya, ini kita hilangin aja kali ya. Ini nggak terlalu signifikan. Cara ngilanginnya di sini, tabel yang putih itu. Kita hilangin aja biar kelihatan. Kita zoom. Oke, jadi kelihatan detailnya. Dengan strategi non-stop itu dia akan melakukan trade terus menerus ya. Jadi in case dam yang lusa ya, yang subuh itu, jadi behaviornya kayak gini, yaitu buka order sampai dengan safety order 5 ya. Nah, tetapi dia bisa langsung take profit dengan cepat di 15 menit yang sama ya, chartnya seperti itu. Jadi rekomendasi saya itu untuk backtest, untuk melihat backtest yang real kita bisa pakai yang 5 menit. Nah, harapannya itu kan langsung berubah ya. Backtest yang 5 menit itu yang lebih real kondisinya, sesuai dengan kondisi yang kenyataan yang ada ya. Tetapi kelemahannya ketika kita merubah time frame di proses backtest ini, jadi data yang kita dapat itu nggak selalu panjang. Kita cuma dapat data, meskipun saya pro di TradingView, plannya itu saya dapatnya dari tanggal 4 Oktober sampai dengan sekarang ya. Yang pertama kita lihat di sini list of trade 4 Oktober dapat datanya. Oke, di 4 Oktober tersebut, nah jadi ini kelihatan merah ya. Jadi kita pasang cut loss dengan base order 10, itu stop lossnya itu di kisaran $82, which is itu luar biasa gede ya. Oke, $82. Ntar kita cek menerka $10. Ya benar, $10. Itu di $82 ya. Cut lossnya di $82 dan itu akan wipe out semua profit yang sudah kalian kumpulin ya. Oke, nah caranya gimana? Ada dua pilihan sebenarnya. Kalau di futures itu kalian bisa tanpa stop loss, kita naikin stop lossnya ya, kita naikin ke 20 mungkin. Nah, ketika kita menaikkan stop loss, resikonya akan semakin besar jadinya. Nah, atau kita menurunkan stop loss. Oke, seperti itu strateginya. Stop loss itu akan ke-trigger terus ya. Oke. Nah, caranya ngitung gimana biar nggak kena stop loss terus. Jadi kecukupannya itu emang ini gabungan dari base order kalian ya.
Biar nggak kena stop loss terus, kita harus melakukan sesuatu. Itu intinya kan itu ya. Jadi kita harus merubah beberapa parameter ini. Kita pasang fixkan beberapa parameter ini. Kalian bisa coba-coba untuk memperpanjang kecukupan dari hubungannya sama ini ya. Kita replicate di anti liquidation calculator. Kita bikin cari den. Sekali lagi untuk akses ini entah kenapa itu harus pakai VPN. 10 safety order size 20, kita replikasi aja ya. 6 ini pakai 50 aja ya, atau 25 lah ya. 3% safety order volume scale 1,9. Step scale itu 0,7 additional drop. Oke. Memang ini kan sama dengan yang di backtest tadi ya. Jadi total reserve yang dibutuhkan $83. Ini mengcover kurang lebih sekitar 35 ditambah 8%. Itu 13%. Dia kena stop loss $80 ya. Jadi hampir sama, mirip-mirip lah seperti itu. Jadi mirip-mirip seperti itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Jadi di sini kalian bisa melakukan beberapa settingan ya. Jadi kita tahu bahwa dari tanggal berapa Oktober ini ya, 4 Oktober itu kita kena stop loss sekali ya. Gimana caranya supaya nggak kena stop loss ya? Kalau kalian hilangin stop loss atau naikkan stop loss, itu akan meningkatkan resiko kalian. Jadi akan kena stop loss lebih besar lagi ke belakangnya. Oke, cara yang mungkin kita ambil cara tengah-tengah yaitu menaikkan price deviation ya. Kita naikkan, dia akan terus berubah. Oke, masih kena stop loss, dan menaikkan step scale. Masih kena stop loss. Berarti deviationnya kurang. Oke. Di sini terlihat dengan stop loss 15% itu price deviation 0,9, jadi itu agak rapat, itu nggak kena stop loss ya. Tapi di satu sisi profit kita pasti akan berkurang, tapi di satu sisi lain itu aman. Selain aman, kita nggak kena stop loss. Kita cek lagi, ini settingan ini harus dicek lagi ya di leverage calculator. 3,3 dan 0,9 itu yang berubah. Ini kita 0,9. Kita cek kebutuhannya. Nah, ternyata settingan kita itu yang 0,9 itu mengcover 15% ya. 15% drop itu di atas stop loss kita. Berarti ini stop loss ini nggak real. Jadi kita harus tambahin lagi 16%. Karena stop loss itu harus di bawah last safety order. Nah, ketika dirubah dia masih kena stop loss. Kita kasih drop sekitar 20%. Masih kena stop loss. Kita balik lagi. Berarti ini dumpnya itu lumayan. Kita naikkan lagi. 3,5 30 atau 25 lah. Dengan 30 ini, dengan kita melakukan 30% itu baru kita nggak kena stop loss. Tapi kita harus cek lagi ya. Karena kita rubah 3,5 tadi. Jadi 3,5 itu mengcover 40% ya. Ya, itu mengcover itu.
Jadi ketika kita mau 16, dengan 6 safety order itu mengcover 16%, 16,4 ya. Jadi berapa sih modal yang dibutuhkan ya dengan leverage 50, karena stop loss yang kita set itu adalah 30%. Jadi kita tambahin additional drop 15%. Oke. Jadi untuk menghindari liquidation di non stop bot ini, di strategi itu kalian harus nyediain total reserve itu sekitar 225%, karena ini additional drop 15 ditambah 16,4, 31,4%. Sedangkan di backtest kita itu kita pakai stop loss 30% ya. Jadi kalau ketinggian kita kurangi lagi. Oke, kita simulasikan aja 28. Nah seperti itu, parameternya dikurang-kurangi terus, stop lossnya sampai dengan keinginan kalian. 25 ini yang kena, 26. Oke, 26% tuh nggak kena stop loss, berarti ini kita rubah ke 10 ya, pas. Oke, jadi $164 even dengan average di futures dengan modal $164, average 50. Jadi kecukupan coverage kalian itu sekitar 26% drop ya. Jadi di chart Dan USDT ini dia itu futures itu pernah dump di antara bulan, artinya pernah dump di bulan Oktober itu 20% ya pergerakannya. Jadi karena kita non stop bot tanpa trigger, nah ini kita harus, kalau kita mau trade itu ya kita harus nyediain 10% ditambah dengan 16% coverage standar drop. Ini butuh modal $164 di futures. Oke. Nanti mungkin untuk RSI dan set yang lain kita bahas saja ya biar videonya nggak kepanjangan. Mungkin untuk backtest ini saya cukupkan di video kali ini. Saya rasa semua udah paham, jadi settingan itu nanti tinggal diaplikasikan aja di bot kalian yang menurut kalian, yang kalian sudah backtest itu udah oke, tinggal dimasukkan aja di settingan kemudian di save, dengan harapannya dengan kita melakukan pengecekan atau backtest, jadi history data itu tidak akan, kita sudah mampu menanggulangi kita dengan data yang kita dapat dari historical data ini. Harapannya dia mempunyai behavior yang sama di kedepannya seperti itu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam, salam sehat.